Silakan kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Shalom semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembicara kita batal datang minggu ini dan beliau minta undur, dan karena itu kita langsung saja buka firman Tuhan tentang arti dan pentingnya mencari Tuhan. Saudara, tema kita adalah arti dan pentingnya cari Tuhan. Saudara, kenapa saya bawa ini? Saudara, karena begini, coba Bapak Ibu perhatikan saya semua. Bapak Ibu Saudara, bahwa arti dan pentingnya sesuatu itu menentukan sikap dan perilaku serta tindakan kita. Saya ulangi lagi, dengan memahami, mengerti apa itu arti, apa itu pentingnya sesuatu, akan berpengaruh pada perilaku kita, pada tindakan kita, pada perbuatan kita. Kita menjadi serius atau kita menjadi tidak serius. Maksud saya begini, saudara. Tadi saya bilang tema kita adalah apa? Arti dan pentingnya cari Tuhan. Kalau cari Tuhan itu kita sudah sering dengar. Tapi masalahnya di sini, ketika kita tidak menambahkan kata ini, arti dan pentingnya mencari Tuhan. Kenapa saya bawa kita untuk mengerti arti dan pentingnya? Saya kasih contoh. Saya dulu tidak suka yang namanya jalan pagi atau jalan kaki berolahraga. Saya tidak suka. Karena bagi saya, pagi saya bisa beristirahat dengan baik. Tapi ketika saya berumur 50, kondisi fisik saya mulai sedikit terganggu dan saya mulai baca-baca, ternyata berjalan kaki itu punya arti penting bagi kesehatanku seorang-orang di umur 50 tahun ke atas. Saya sudah 52. Dan akhirnya saya tadinya olahraga itu sesuatu yang berat, jalan kaki itu berat, maka sekarang saya bisa jalan kaki dari Oeba, Kampung Solor, Fontin, naik ke rumah sakit, turun lagi. Saya mau jalan. Pernah saya jalan dari hotel Amaris sampai di gereja. Saya jalan, kenapa? Karena sudah rubah perilaku saya. Saya tadi menganggap jalan kaki itu tidak penting. Karena saya pikir buat apa jalan kaki? Buat apa olahraga? Tapi setelah saya paham, arti daripada olahraga bukan sekedar supaya kita jadi six-pack, badan kita turun. Tapi yang paling penting kita sehat. Setelah saya tahu itu arti itu sehat, saya mulai tahu bahwa penting sekali. Kenapa? Itu menjaga kebugaran saya untuk saya bisa berkhotbah dengan sangat baik. Saudara lihat ini. Jadi ketika saya tahu itu arti, saya tahu itu pentingnya, maka perilaku saya, tindakan saya berubah. Dari tadi saya hanya mau tidur di pagi hari, sekarang saya tidak mau tidur, saya mau bangun pagi dan berjalan. Demikian, ketika kita tidak mengerti arti dan pentingnya cari Tuhan, maka ini akan terjadi. Next, coba saudara lihat ini slide. Saya mau jelaskan, kalau saudara tidak tahu arti cari Tuhan, maaf. Arti cari Tuhan ini telah dipersempit dengan arti yang bukan sesungguhnya. Arti cari Tuhan itu maaf, hanya sekedar datang, kasih panas tempat duduk gereja, hanya datang hanya karena jadwal gereja. Kita datang hanya karena memang hari Minggu orang beribadah. Tapi ketika ditanya apa artinya cari Tuhan, kita bingung, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka saya bilang, kalau kita tidak memahami arti, kita tidak memahami pentingnya tadi olahraga, demikian juga ketika kita tidak memahami pentingnya cari Tuhan, ini yang terjadi. Saya coba bahas untuk kita. Yang pertama, saudara, biasanya saya selalu bilang, apa yang kita cari itu sebenarnya terdiri dari dua kalimat tadi, arti dan pentingnya. Jadi kalau saudara lihat, kenapa saudara cari permata dan emas saudara yang hilang? Karena apa? Kenapa saudara cari? Karena itu berarti bagi saya. Itu berarti. Karena itu, kenapa berarti? Karena itu mahal. Yang kedua, kenapa kita cari kerja? Setelah lulus sekolah, kuliah, kita cari kerja. Karena itu penting. Jadi bayangkan, kita cari kita emas, permata, karena itu berarti bagi kita. Baik sebagai hiasan, maupun bisa dijual atau digade dapat uang. Itu berarti. Itu penting ketika kita cari pekerjaan. Kenapa kita cari? Sampai lamar sana, lamar sini, ditolak pun kita masih cari. Karena itu penting bagi masa depan kita. Nah, coba kita praktekkan di dalam terjemahan hidup kita. Kenapa kita cari Tuhan? Saya tanya saudara, kan itu berarti dan itu penting. Ketika kita tidak merasa itu penting, saya tulis di sini saudara. Satu, pantas kita merasa sia-sia dan buang waktu untuk cari Tuhan. Berapa banyak orang,
buat apa sih cari Tuhan? Buang-buang waktu saja, sia-sia saja. Ya, karena tidak memahami apa arti dan pentingnya cari Tuhan. Yang kedua, kita akan merasa jenuh dan membosankan. Beda ya ketika kita nonton sinetron 4 jam, 5 jam, kita mata terbelalak luar biasa. Tapi ketika kita ibadah, coba kita lihat 15 menit, setengah jam pertama kita begitu segar, menit-menit terakhir kita mulai ngantuk, tidur, dan sudah mulai bosan. Nah lihat, kenapa? Karena kita tidak anggap cari Tuhan itu sesuatu yang berarti dan penting. Kalau saudara tahu seperti tadi mengejar harta benda, Anda tahu itu penting, itu biar gelap. Ini gelap, beta emas jatuh di situ, kita pergi. Walaupun kita takut setan, pergi. Kenapa? Itu berharga, itu penting. Tapi coba tidak berharga, kasih tinggal. Yang ketiga, kenapa? Kalau kita tidak memahami arti pentingnya, saudara tahu ketiga apa ya? Kita sulit menghargai dan menghargai waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Tadi saya bilang, dulu saya belum mengerti arti sehat. Pagi itu bukan waktu terbaik untuk saya berolahraga, karena saya pikir buat apa, itu waktu terbaik untuk saya istirahat. Tapi setelah saya memahaminya, saya mulai menghargai waktu pagi itu. Kenapa? Karena menurut teori, kalau saudara olahraga sore itu kan kita masih ada makannya malam. Tapi kalau saudara olahraga pagi katanya, itu makan yang dari malam yang belum habis dibakar itu dibakar di pagi hari. Jadi saya dengan kaki yang cukup sakit, tapi kadang-kadang saya harus paksa karena saya mau dapat sesuatu yang lebih baik. Amin. Yang keempat, kenapa? Kalau ketika kita salah memahami arti pentingnya ibadah, maka kita sulit membuat prioritas. Makanya ada orang yang mau hari Minggu pun selalu saya bilang, dia tidak cari Tuhan, dia cari uang, cari makan, cari hidup. Kalau saudara tahu bahwa cari Tuhan itu penting, itu berarti pasti Anda bisa buat prioritas. Terima kasih, hanya 3-4 yang bilang amin. Ketika saudara memahami penting dan artinya ibadah, sebagaimana saudara menganggap emas permata itu berharga dan penting, kita saudara cari pekerjaan itu penting, maka dengar baik-baik. Mencari Tuhan itu penting, maka pasti akan muncul yang namanya prioritas. Memang ini pagi saya harus berjual, ini pagi saya harus bekerja, tapi saya sadar bahwa Tuhan ini juga penting, seperti pekerjaan penting, bahkan Tuhan jauh lebih penting, maka saya cari dia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, setelah saudara mulai memahami, karena itu ibadah tidak bisa sekedar sebuah liturgi, sebuah tata ibadah, kita harus melangkah lebih jauh, yaitu ibadah atau cari Tuhan itu harus dipahami dan harus menganggap itu penting. Nah, kenapa penting? Mari kita mulai bahas 3 poin yang saya mau bahas untuk saudara. Tapi sebelumnya kita baca Amos 5, satu ayat yang terkenal, ayat 4. Sebab beginilah apa? Firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, sebab beginilah firman Tuhan apa? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya mau bawa saudara belajar ini ayat sederhana, tapi saya dapat pesan yang bagus untuk kita. Next, saudara-saudara lihat baik-baik. Pertama, kita langsung saja. Kenapa cari Tuhan itu penting? Kenapa cari Tuhan itu berarti? Karena begini, cari Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa ibadah itu karena Tuhan butuh kita. Makanya kita merasa tidak hadir pun kita anggap biasa, karena kita pikir Tuhan butuh kita untuk datang ibadah. Padahal ibadah itu terbalik, kita butuh Tuhan dan bukan Tuhan butuh kita. Yang setuju katakan amin. Makanya dia bilang begini, coba bunyi ayatnya, firman Tuhan, saudara lihat ini. Sebab beginilah firman Tuhan, maka carilah Tuhan. Ada kata yang saya terbalkan, maka ini kelihatan tidak bermakna bagi saudara, tapi bagi saya penting. Kenapa dia bilang makna? Setelah dia bilang cari Tuhan, dia bilang maka itu adalah sesuatu dampak. Misalnya begini, saya makan kelebihan, maka perut saya gendut. Jadi maka itu punya makna untuk kata selanjutnya. Saya ini lari kencang bawa motor tidak beraturan, maka kecelakaan menunggu saya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita butuh Tuhan? Karena dia bilang gini, carilah Tuhan maka, walaupun nanti kata selanjutnya adalah kamu akan hidup. Berarti saya punya bahasa sederhana. Sebenarnya yang cari hidup itu Tuhan atau kita? Kita. Kalau begitu untuk bisa dapat hidup itu sederhana, cari Tuhan, maka saudara dapat itu hidup.
Berarti sekali lagi yang butuh hidup siapa? Kita. Kalau begitu siapa yang butuh Tuhan? Kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi kata maka itu adalah dampak dari apa yang tadi kita pahami sebagai arti dan pentingnya cari Tuhan. Maka kamu akan hidup. Maka kalau boleh saya tambah, kamu diberkati. Maka kamu akan dipelihara Tuhan. Maka kamu diselamatkan. Mungkin begitu dia terjemah. Jadi kita harus paham bahwa arti dan pentingnya cari Tuhan adalah kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kalau kita sadar semua Tuhan, kita butuh Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang akan meninggalkan dirinya untuk tidak satu kali pun mencari Tuhan. Amin. Selalu setuju ya sampai di sini ya. Coba kita kembali pada poin pertama. Saudara lihat ini. Kita cari Tuhan, berarti kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Ini merupakan perintah sekaligus kebutuhan. Kenapa ini kita butuh Tuhan, saudara? Karena ini penting. Saudara, di dalam ayat, kembali pada ayat tadi, maka tadi dia bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ada hal lain yang saya mau bahas di sini, bahwa ada dua sebenarnya makna sekaligus. Satu yang namanya perintah, dan yang kedua namanya kebutuhan. Perintah itu apa? Carilah. Kebutuhan itu apa? Kamu akan hidup. Jadi ada dua makna yang terkandung di dalam ayat ini. Cari itu adalah apa? Perintah. Dan yang kedua, maka kamu akan hidup adalah kebutuhan kita. Kita semua ini kan mau hidup. Bukti bahwa kita semua mau hidup. Orang sakit parah, sudah taruh infus sekalipun, minimal kita masih pergi berdoa, Tuhan buat mujizat. Satu. Kedua, orang sudah parah sekalipun kita masih bilang, dokter tolong dulu Bapak. Berarti setiap orang itu biar sudah di ujung kehidupan, dia butuh yang namanya hidup. Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita saja butuh napas-napas terakhir untuk tetap hidup, kita masih bisa berusaha. Saya kasih tahu saudara, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita adalah Tuhan. Sekarang saudara paham ya? Saya sengaja bermain kata itu, tapi sebenarnya saudara bisa maknai dengan baik sekali bahwa penting karena kita butuh Tuhan dan bukan Tuhan butuh kita. Kalau kita sadar, saudara-saudara tahu bahwa di dalam dunia ini sebenarnya berlaku ini dua makna yang tadi saya sebutkan, bahwa perintah dan kebutuhan adalah sesuatu yang penting. Contoh, kenapa saudara ikut perintah aturan negara, misalnya kerja masuk jam 7 misalnya, pulang jam 4. Setelah jam 4 ada yang namanya apa? Setelah itu namanya lembur. Itu ada aturan lagi. Kalau kamu lembur ada tambahan gaji. Lihat, manusia saja punya aturan. Dan ketika kita berlaku atau berjalan ikut itu aturan, maka bukan hanya kita dapat gaji, tapi kalau kita ikut itu aturan, satu tambahan yang namanya lembur, kita dapat bonus. Saya kasih tahu, ketika kita mengerti arti mencari Tuhan, kita rasa kita butuh Tuhan. Bukan saja Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, selalu ada bonus-bonus bagi kehidupan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, supaya saudara mengerti, sebenarnya tidak usah pikir banyak tentang kenapa harus ibadah sih, bikin capek saja 2 jam setengah. Kalau saudara paham dengan baik, pertama itu perintah. Manusia saja suruh, kepala dinas saja suruh, kita segan untuk menolaknya. Presiden yang bikin aturan saja kita takut untuk, polisi yang bikin aturan saja kita takut, sampai-sampai ketika kita tidak menggunakan helm. Saudara tahu, polisi tidak ada, tapi Anda tahu di jalan itu jantung kita begini, jangan sampai ada polisi, jangan sampai ada polisi. Betul? Kenapa? Karena mengganggu, itu perintah di sini. Harusnya ketika saudara dan saya tidak cari Tuhan, itu mengganggu hatimu. Kenapa mengganggu? Tadi saya bilang, karena kita mengerti arti dan pentingnya cari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nah, itu maksud saya. Jadi poin pertama saudara jelas sekali. Selalu saya bilang, cari Tuhan itu apa? Tidak sia-sia. Kenapa? Karena dia lanjutkan, kamu akan hidup. Nanti kita masuk pada poin kedua, tapi cukup sampai di poin pertama. Next pada poin yang kedua. Ketika saudara mengerti arti pentingnya cari Tuhan, berpengaruh pada poin kedua. Kita cari Tuhan itu berarti Anda dan saya akan hidup.
Kan hidup ini hanya ada dua, betul ya? Kalau tidak hidup berarti mati. Kalau tidak lapar berarti kenyang. Kalau tidak menangis berarti tertawa atau bahagia. Kalau tidak berduka berarti bersuka cita. Kalau tidak surga berarti neraka. Dia hanya bilang begini, kalau kamu cari Tuhan, kamu hidup, kamu tidak mati, begitu. Selalu saya coba kita baca dulu ayat ini tadi. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi hidup itu berdampak daripada pencarian kita akan Tuhan. Sekali lagi, hidup itu didapat saat orang mencari dan menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Mengerti ya? Jadi begini, ada banyak orang ingin hidup, tapi orang itu tidak cari Tuhan dan menemukan Tuhan. Hidup itu ada dua, saudara. Sebenarnya hidup itu minimal ada dua. Satu, hidup di dunia ini nih. Kita bernapas, kita makan, kita hidup, kita cari uang, kita kerja, kita kuliah. Itu hidup dalam artian pertama, hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini butuh Tuhan. Apalagi untuk hidup yang kedua, arti kedua, yaitu hidup dalam kekekalan di surga. Yang punya surga siapa? Tuhan. Yang punya surga lebih tepat siapa? Tidak tahu. Yang punya surga itu tepatnya siapa? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Tapi maksud saya begini, makanya ada meme atau ada apa ya, tulisan-tulisan yang bagi saya lucu tapi sekaligus menyindir kita dengan keras. Ada orang tulis begini, tidak kasih kolekte, tidak kasih perpuluhan, tidak tahu bergereja, tidak cari Tuhan, tapi rindu ke surga. Masalahnya, selama di dunia, pemilik surga kamu tidak cari, lalu berharap kita ke surga, itu tahu malu sedikit. Tidak ada kata. Betul kan? Saya tidak pernah tegur saudara, tidak pernah omong-omong dengan saudara lewat, ketemu saya cuek. Tiba-tiba ada di pesta di saudara rumah, saya masuk langsung makan daging lengkap di sana. Saya muka taruh di mana? Betul tidak? Demikian dengan Tuhan. Sebelum kita ke surga, cari dia di sini supaya nanti ketemu dia, kita pemuka tidak. Orang bilang tidak tahu mau taruh di mana. Sebenarnya Tuhan bisa bilang, kan dia sudah percaya jadi masuk surga. Tuhan bilang, satu dia itu masuk surga, untung kau kasih karunia dia. Oh, dia pernah cari saya. Nah, ini masalah. Jadi begini, kalau cari akan hidup ada dua, saya bilang tadi, hidup kekal. Yang punya hidup kekal satu saja, Yesus Tuhan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Berarti pemilik hidup Yesus. Kalau begitu cari dia supaya dia kasih itu hidup yang kekal. Tapi yang kedua kita terjemahkan ke kehidupan sehari-hari. Biasanya orang bilang begini, Bapak gimana? Dicari hidup. Apa dia belum hidup? Dia sudah hidup, makanya dia cari pekerjaan di mancing, di mana lagi? Di kantor. Dia masih hidup, tapi kenapa orang bilang dia cari hidup? Kan itu sebuah gambaran. Hidup itu ketika kita cari makan itu disebut cari hidup. Orang yang mau bisa cari hidup untuk bisa hidup, saya ulangin lagi. Orang yang bisa cari hidup untuk hidup. Sebab ada orang cari hidup tapi dia mati atau dia pingin mati, yang saya sudah bahas. Kan ada orang kerja frustrasinya luar biasa, pengen mati. Kita bukan hanya cari hidup, kita mau supaya kita bisa tetap hidup. Besok artinya gini, besok kita masih dapat biar walaupun sedikit untuk kita kasih makan istri dalam, itu hidup namanya. Caranya bagaimana? Sederhana. Carilah Tuhan. Kenapa harus cari Tuhan? Satu, dia pemberi hidup yang kekal. Yang kedua, dia pemberi berkat untuk kehidupan saudara. Kan Alkitab bilang, betul tidak Alkitab bilang, usaha manusia itu terbatas. Sebenarnya bukan usahamu, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya. Amsal Mazmur bilang. Jadi itu berarti kita harus setuju. Makanya saya bilang, kerja tidak salah, kuliah tidak salah, belajar tidak salah. Yang salah ketika saudara kejar itu semua sampai lupa pemberi berkat kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Oke, mungkin lebih jelas saya jelaskan di sini. Ada next.
Saudara lihat ini. Tadi saya sudah bagi dalam dua kata hidup itu ya. Mau dapat dua-dua ya harus cari Tuhan. Jadi rahasia hidup di dunia dan di akhirat adalah cari dan temukan Tuhan. Hidup kita ini kan hanya dua, hidup di bumi dan hidup di akhirat nanti toh. Nah, caranya hanya sederhana. Mau hidup bertahan di dunia ini yang penuh susah, air mata, apalagi ingus malele waktu kita menangis dalam beban hidup, cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kenapa saya bilang cari Tuhan maka kita akan hidup? Ketika kita bicara hidup, selalu saya harus kasih ingat bahwa hidup yang kita maksud hidup, yang kita hidup tarik napas ini, bukan bicara ketika saudara punya uang saja. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah spirit itu sendiri. Saya ulangi, saudara dengar saya penjelasan. Hidup yang saya maksudkan ini adalah begini, bukan sekedar hidup yang kita punya. Saat kita makan harus kita masih hidup toh, tenaga. Tapi yang dimaksudkan saya adalah hidup di sini adalah spiritnya. Saudara lihat, ada orang yang punya makan, punya minum, ya toh, punya uang kuliah, tapi lihat kenapa dong bunuh diri? Kan itu saya bilang, orang bisa hidup tanpa Tuhan, tapi memiliki spirit untuk kuat menghadapi hidup hanya mereka yang mencari Tuhan. Jadi saudara mengerti ya, hidup ini bukan sekadar saya punya uang, saya makan lalu saya hidup. Yang paling penting bahwa di dalam kata hidup itu adalah spiritnya. Saudara lihat, kita ini kan susah toh. Ada orang kaya bunuh diri, ya dia kurang apa? Dia putus asa. Sebenarnya kita cari satu, spirit hidupnya tidak ada. Banyak orang bisa hidup, tapi spirit hidupnya sudah mati. Makanya selalu saya bilang itu minggu lalu, tidak heran kita masih hidup dan kita bilang begini, lebih baik mati, terlalu susah. Orang bisa hidup, tapi tidak semua orang bisa punya spirit hidup. Spirit hidup ini tadi dia bilang, Tuhan bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau saya tambah, kalau kamu cari aku beri spirit, kekuatan untuk menghidupi apa yang kita anggap paling susah, paling mengerikan. Dia beri kita kekuatan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saya tiba-tiba dapat ide spirit itu ya. Jadi saudara bisa lihat, satu gereja, satu pelayanan, satu tempat kuliah, tapi ada satu yang kuat. Walaupun sebenarnya beban hidup sama. Maaf, mungkin ada yang makan hanya satu kali, tapi satu itu bertahan. Dia bilang, saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Tapi ada satu makan 3 kali, tapi dia pun kehidupan yang lebih banyak putus asa. Ini yang disebut hidup, itu artinya spirit itu sendiri. Saya tanya saudara dan saya, kita punya yang mana? Jangan sampai kita kehilangan semua. Semangat hidup sudah tidak ada. Pencarian akan Tuhan tidak ada. Maka bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi badai kehidupan ini? Amin. Satu lagi kita belajar ayat itu. Saudara dengar penjelasan saya. Tadi dia bilang begini, Tuhan itu memberi hidup 2 hal kan? Hidup kekal, hidup di dunia. Artinya begini, pesan saya terakhir untuk poin yang kedua. Kenapa harus cari Tuhan? Di samping tadi saya bilang arti dan pentingnya kita pahami, tapi ini yang saya maksudkan. Kalau Tuhan, kita yakin Tuhan bisa kasih kehidupan kekal itu, percayalah kehidupan yang sementara ini, yang hanya makan 3 kali sehari, yaitu minimal makan sehari, itu masa Tuhan tidak bisa cukupi? Kalau Anda bisa yakin dia bisa kasih kehidupan yang kekal, masa hanya 1 kali dia kasih makan kita dalam sehari tidak cukup? Atau tidak dia mampu? Dia mampu. Karena itu pesan saya sederhana. Ketika kita mencari sesuatu yang tadi makan lalu buang di jamban sana, kita bisa begitu serius cari, maka harusnya kita lebih serius cari dia yang bisa memberikan 2 hal tadi. Oke, kita langsung pada poin ketiga. Terima kasih buat tepuk tangan. Saya selalu bilang tepuk tangannya pertama saya yakin itu amin. Tapi yang kedua katanya supaya saya lanjut poin ketiga. Tidak. Tapi mari poin ketiga saya mau kasih tahu saudara, ini poin terakhir. Poin terakhir atau poin keempat saya tidak tahu. Saudara dengar begini, cari Tuhan itu menjadi penting dan berarti kalau kita sadar bahwa dalam mencari Tuhan itu sebenarnya itu berarti harapan Tuhan adalah harapan dan andalan kita. Waktu saudara cari Tuhan, sebenarnya saudara sedang bilang Tuhan menjadi andalan dan harapan saya. Jadi sebaliknya, ketika saudara tidak cari Tuhan,
Saudara sedang bilang, andalan dan harapan saya adalah saya sendiri. Waktu saya susah, minimal saya cari saya pun kakak adik. Itu manusia. Waktu kita susah, ketika kita tidak bisa tolong kita sendiri, kita akan cari orang lain. Minimal orang dekat, kakak adik kita. WA, beta susah, bisa bantu kok. Itu manusiawi sekali. Ketika kita dalam keadaan posisi tidak berdaya, kita pasti cari orang lain untuk menolong kita. Dalam konteks ini, ketika saudara cari Tuhan, itu punya makna bahwa saya menempatkan diri sebagai orang tak berdaya yang membutuhkan Allah yang perkasa. Saya ulangi lagi. Ketika kita cari Tuhan, sama dengan contoh tadi, bahwa kita sedang menempatkan diri sebagai orang yang tak berdaya yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang tadi saya gunakan, waktu kita cari Tuhan, kita bukan Tuhan butuh kita, kita butuh Tuhan. Mari coba lihat ayatnya, perhatikan ayat ini sebagai ayat terakhir. Oh, saya tulis di sini, ingat, cari Tuhan itu berarti Anda sedang bersiap-siap untuk mengandalkan Tuhan, bukan uang, harta, kekayaan, dan sebagainya. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita bisa minta tolong, harapkan, bisnis, keuangan, itu semua bisa berubah. Nanti saya jelaskan maksud saya. Tapi saudara sudah paham sampai di sini ya. Mencari Tuhan itu Anda sedang menempatkan diri, saya tak berdaya, Tuhan yang besar dan mampu. Kalau Tuhan yang besar, saya andalkan Dia dan menaruh harapan. Coba kita lihat ayatnya. Saudara lihat ini. Janganlah. Jadi ayat 5 ini muncul dari setelah ayat 4 yang tadi dia bilang carilah Tuhan maka kamu hidup, toh. Lalu dia lanjutkan ayat 5 bilang begini, jangan kamu mencari Betel. Jangan kamu mencari atau pergi ke mana? Gilgal. Perhatikan ini nama-nama supaya saudara paham makna rohaninya. Jadi jangan hanya sekadar baca Alkitab. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Saya tanya saudara, ini kenapa disebut ini nama-nama ini? Lalu dia bilang jangan pergi ke sana. Sebab Gilgal, perhatikan, dia sedang gambarkan, kalau kamu andalkan Betel, kalau kamu cari Betel atau kamu mengandalkan Betel, kalau kamu pergi cari ke Gilgal, kamu andalkan Gilgal, kalau kamu menyeberang ke Beersheba atau mengandalkan Beersheba, perhatikan ini tempat-tempat dia tutup dengan kalimat ini, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel lenyap. Ketika kita mencari pengharapan kita di luar Tuhan, satu waktu pengharapan itu pergi dan lenyap. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan bukan tempat pencarian untuk kita andalkan Dia, maka satu waktu tempat yang kita anggap sebagai sandaran, sebagai pengharapan dan andalan kita akan bisa pergi. Belum mengerti ya? Coba kembali ke poin atas. Sebenarnya Gilgal dan Betel itu ada apa sih? Saya tulis, coba saya lihat di tulisan kecil. Betel, Gilgal dan Beersheba tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat apa? Monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Jadi siapa yang bertemu dengan Tuhan di Betel? Yakub. Selain Yakub siapa lagi? Abraham. Jadi ini tempat-tempat yang orang selalu bilang begini, saya ketemu Tuhan di sini. Saya terceritakan begini. Saya mulai dari ini Betel, apalagi Beersheba, ini begini. Contoh ya, ini contoh. Saya pun kakak ini, Maida ini punya anak tunggal satu, namanya Tiffany. Saudarinya contoh. Pastikan beliau makin hari makin tua. Pengharapan dia satu saja, ini anak tunggal ini. Ya, nanti harap setelah tua, maaf, sakit, mungkin mati, atau dekat susah, maksudnya bukan mati tapi susah, kita pasti Tiffany, mama ke sekolah lu supaya nanti lu tolong mama. Tapi berapa banyak orang yang maaf ya, pas anak-anak bertumbuh dewasa, sakit, kecelakaan, kadang-kadang mereka mati, anak-anak yang ditaruh. Itu dia bilang, Gilgal itu satu waktu bisa lenyap. Kalau itu kita terjemahkan harta. Kami punya tetangga. Bukan tetangga sebenarnya, agak jauh. Saya kenal ada satu keluarga yang kaya luar biasa.
kaya luar biasa, kaya. Kami susah dulu, mereka kaya. Tapi saya ingat anak-anaknya itu, maaf kata ya, keleleran. Saya lihat dengan biji mata. Mereka punya tanah itu depan jalan-jalan besar di Kota Kupang. Saya sebut nanti orang itu tahu. Mereka pun tempat itu jalan utama. Kita pun jalan di belakang. Jadi kita belum lihat oto, kita belum dongsu lihat. Dongsu di atas harta. Tapi waktu dia pun bapak mati, habis, anak-anak keleleran. Saya coba bilang toh, Gilgal kalau itu jadi tempat pencarian dan pengharapan, Betel itu jadi tempat pengharapan, harta itu jadi tempat. Ini hari kelihatan masih bisa jadi harapan sandar. Tapi besok dia akan lenyap. Nah, ini tidak berarti kita tidak boleh cari harta, cari kumpul harta. Kita perlu. Tapi maksudnya ingat bahwa semua itu bisa lenyap. Kita omong apa adanya. Keluarga. Kadang-kadang kita pikir keluarga, betul. Orang yang paling gampang kita andalkan keluarga, tapi tak selamanya. Satu, bukan karena dia tidak mau tolong, mungkin dia justru sana dia mau tolong kita bagaimana. Amin. Semua itu bicara apa? Akan lenyap. Tidak ada satu pun yang bilang tidak lenyap, kecuali satu yang akan kekal. Tuhan yang kita cari. Dia saja yang tetap berdiri kokoh, kekal untuk menjadi harapan kita. Itu maksudnya. Baca ini ayat gampangnya begitu. Jadi Gilgal itu tempat pengharapan. Saya tanya saudara sekarang, apa yang menjadi tempat harapan saudara dan saya? Rumah. Rumah itu bisa tua. Saya dapat rumah tua dari bapak saya. Saya senang sekali rumah tua. Tapi saya harus jujur bahwa mungkin kalau sudah tua, semua tua. Jadi saya yang sudah mulai kemarin saya lihat ke atas, saya aduh Tuhan. Mungkin hari ini masih bisa sebagai pengharapan saya tinggal di situ. Tapi tidak tahu ini berapa lama ini gedung bisa bertahan. Mengerti maksud saya? Orang muda. Kalau lu pikir lu bapak, oh beta ini kuliah karena bapak, dia bisa cari uang. Ingat, bapak mama kita bisa lenyap. Mungkin karena sakit kah? Atau mungkin karena Tuhan bilang, pulang. Tidak ada tempat yang abadi untuk kita taruh pengharapan. Orang Israel dalam konteks ini menaruh harapan pada Gilgal, Betel dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang semua lenyap. Makanya tidak heran. Selalu mama itu menangis kalau dia pelaki mati. Dia selalu begini, Bapak, anak masih kecil, lu mati, kasih tinggal beta. Bukan masalah dia mau kasih tinggal, Tuhan bilang pulang. Maka pengharapan kita satu sudah hilang. Amin. Saya kenal ada yang mereka orang pintar, kuliah bagus, hanya karena orang tuanya meninggal, maka mereka tidak bisa melanjutkan kuliah. Lihat, apapun yang kita taruh sebagai pengharapan, kalau bukan Tuhan yang kita cari, semua pasti roboh. Tapi yang terakhir saya mau sampaikan dengan Gilgal ini begini. Bapak Ibu lihat ini penting untuk saudara. Saudara ini mananya bagus. Gilgal ini kan pengalaman masa lalu. Orang Yakub, Abraham ketemu Tuhan di situ, tak? Ya tak? Ini punya mana begini, saudara. Kan ini konteksnya cari Tuhan. Saya kasih tahu saudara. Ini bukan menghibur diri kita karena kita gereja kecil ya, tapi saya kasih tahu saudara. Ini Gilgal, Betel ini adalah nama-nama hebat. Tempat-tempat hebat, orang ketemu Tuhan. Tapi saya kasih tahu saudara, pencarian Tuhan itu adalah, saudara dengar, pencarian Tuhan itu berhubungan dengan pertemuan paling terakhir yang kita rasakan dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, pencarian akan Tuhan adalah sesuatu pencarian hasil berjumpa Tuhan di hari-hari paling terakhir dari hidup saudara. Jadi begini maksud saya, orang Israel paling bangga dengan tempat-tempat yang dulu dong pernah ketemu. Pertanyaannya, hari ini ketemu Tuhan tidak? Ada banyak orang bangga dengan sebuah peristiwa. Wih, dulu beta api-api dengan Tuhan, sekarang masa lalu api-api atau lu air-air. Betul, ini ayat yang bilang, saudara saya tidak karang, ini ayat bilang begitu nah.
Orang Israel bangga dengan pengalaman cari Tuhan dulu. Pertanyaan sekarang, itu sudah masa expire. Yang Tuhan minta, hari-hari terakhir ini lu alami tidak perjumpaan dengan Tuhan. Spirit mencari Tuhan jangan sampai hanya pengalaman dulu. Gue dulu Bapak tuh suka melayani. Pertanyaan lu sendiri, hari ini melayani Tuhan tidak? Itu maksud dari perintah Tuhan. Cari Tuhan itu adalah terupdate-nya terakhir, hari-hari terakhir kita cari Tuhan. Jadi kalau ada orang bangga bilang, oh dulu beta 15 tahun lalu beta paling rajin gereja. Memang hari ini kurang, hanya masih sibuk. Itu dia bilang, cari Tuhan itu Tuhan lihat yang terakhir, waktu terupdate terakhir. Saya punya laptop, notebook, namanya Axio Pico, kecil. Saya suka karena dibawa kemana-mana, saya bisa pakai khotbah di mana. Tapi saudara tahu, sekarang tidak bisa digunakan. Satu, softwarenya tidak ada. Jadi kalau saudara mengerti Google Chrome itu dia punya tipe-tipe. Jadi tipe bawah. Jadi kalau kita cari agak lemot dan lambat. Jadi kalau kita mau kasih naik tidak bisa karena dia punya laptop ketinggalan. Laptop saja dalam pencarian dia terbatas cari Google Chrome. Kalau saudara pakai laptop yang sekarang yang sudah sudah spek tinggi, saudara sekali klik saja langsung dia buka. Saudara buka Soeharto langsung Soeharto buka tak. Tapi kalau saudara pakai yang saya laptop itu Soeharto begitu langsung dia buka hidung, mata, baru tiba-tiba kepala, ekor, kaki dan sebagainya. Tapi kalau saudara pakai laptop yang terbaru, nah, saya pikir Tuhan pun juga lebih terupdate. Tuhan butuh update terakhir. Kita saja butuh berita-berita terupdate, betul tidak? Ya kan? Mama-mama ini kan terupdate semua nih mama-mama. Skincare terbaru apa? Kita terupdate. Pernah ada saudara yang pakai lipstick yang dari tahun 65 sampai hari ini kanker, saudara kalau sudah pakai. Betul, taruh di bibir tabal itu bukan karena disuntik kanker, karena sudah tidak terupdate. Amin. Kita pakai bukan hanya terupdate, tapi itu bagus untuk kesehatan. Amin. Coba saudara minum obat. Obat itu sebenarnya berfungsi baik tidak obat itu? Baik untuk menyembuhkan. Tapi coba lu baca di bawah itu. Masa berlaku 26. Ini tanggal berapa? Berlaku sampai 16 Maret. Lalu saudara telan. Setelah itu saudara kejang-kejang. Setelah dicek, belakangnya Anda tidak perhatikan. 2021. 16 Maret sama-sama. Tapi kejang-kejang gara-gara tidak terupdate. Amin. Saya kasih contoh paling gampang sebagai penutup lah. Kenapa harus butuh terupdate? Saya tanya saudara. Kalau saudara gunakan HP dan menggunakan sepeda motor, harus terupdate terus tidak? Bawa motor, masuk ke Pertamina dengan sombongnya. Berapa? Penuh. Isi penuh. Tapi saudara mulai jalan ke Camblong. Saya tanya saudara, apakah itu akan saudara pakai terus? Sampai Camblong, bola balik, di pasar Impres, besok di pasar Kuanino, pasar Lili, tak usah isi lagi. Kalau itu motor bisa berteriak, bilang dasar bodoh di dunia. Kita update lagi, sudah jalan pergi update lagi, isi terbaru. Baru bisa dilanjutkan perjalanan selanjutnya. Demikian dengan Tuhan. Kalau melihat perjalanan hidup kita, mau jatuh bangun sekalipun, kita tetap terus berjalan seperti motor itu. Update kehadiranmu di bawah kaki Tuhan. Maka kekuatan Tuhan selalu memberi kita kemampuan untuk melangkah pada hari-hari selanjutnya. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri.